辛いことでも苦しい Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ke-49. Di episode sebelumnya para rider ternyata tak mampu mengalahkan Oblivion Nightmare. Dan karena hal itu juga Nemu lantas teringat perkataan Oblivion sebelumnya. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya menghilang untuk melenyapkan Oblivion. Dan karena itu semua orang yang menghilang sebelumnya akhirnya kembali lagi seperti semula dan dunia pun selamat. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah Nemu dan Oblivion Nightmare menghilang, dunia pun kembali seperti semula. Dan tentu saja bukan hal seperti itu yang diinginkan oleh Baku dan The Lady. Sementara Fujimi dan Asuka yang juga menyadari dunia telah normal kembali lantas memberitahukan itu pada Minami. Namun saat itu mereka juga menjelaskan bahwa beberapa poster Nemu di kota ikut menghilang. Untuk itu Asuka dan Fujimi akan menyelidikinya terlebih dahulu. Dari informasi Minami, mereka tahu bahwa Baku dan Odaka ternyata belum juga kembali ke dunia nyata. Sehingga hal itu semakin membuat Fujimi curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi di dunia mimpi. Di saat yang sama Minami juga mendapati bahwa tubuh Nemu sudah tidak ada di Zetsu Room. Dan ketika ia ingin menginformasikan sekaligus menanyakan hal itu pada Baku, sayangnya teleponnya tak diangkat sama sekali oleh kakaknya itu. Sementara itu di dunia mimpi, ketika Baku kembali ke Zetsu Room, Nox bertanya terkait apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Dan di sana tentu Baku ingin membawa Nemu kembali. Namun menurut Nox hal itu percuma saja. Sebab Nemu telah lenyap dan tak mungkin bisa kembali lagi. Dan itu terbukti dari Nox drivernya yang telah kembali seperti semula dan dunia yang telah pulih. Dan menurut Shiek itulah pengorbanan Nemu untuk menyelamatkan dunia yang harus mereka hargai. Namun Baku tetap saja tak mau menerima akhir yang seperti itu. Sehingga ia tak akan menyerah dan lantas pergi untuk menyelamatkan Nemu. Sementara itu di dimensi berbeda, Nemu yang sudah melupakan semuanya termasuk dirinya sendiri ditemui oleh Oblivion Nightmare. Di sana Oblivion merasa kagum pada Nemu yang rela melupakan dirinya sendiri serta melenyapkan Oblivion demi menyelamatkan dunia. Karena itu kini Oblivion pun pasrah menerima nasibnya. Di sisi berbeda, Baku menyelam ke sebuah danau di alam mimpi. Namun di sana The Lady menghalanginya dan memaksa Baku menyerahkan kekuatan ekstrimnya. Tentu saja di sana Baku menolak dan berniat menghadapinya agar dapat segera pergi menyelamatkan Nemu. Namun The Lady dan Phantom yang frustasi berniat menggabungkan kekuatan ilusinya dan ekstrim untuk menciptakan Nemu yang baru. Sebab mereka merasa hanya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nemu. Mendengar pernyataan itu, Baku lantas bertanya balik pada The Lady terkait apakah ia mengakui kalau Nemu hanyalah sebuah ilusi. Padahal sebelumnya bahkan Nemu pernah hidup di dunia nyata. Dari pertanyaan Baku tersebut, The Lady mulai tersadar sebab pada dasarnya The Lady tak mengakui bahwa Nemu hanyalah sebuah ilusi. Terlebih lagi ia benar-benar mengakui Nemu sebagai anak yang paling ia sayangi. Dan karena perbedaan visi dengan Phantom, di sana The Lady pun lantas memisahkan diri dengan Nightmare tersebut. Di saat yang sama Baku meyakinkan wanita itu bahwa misinya adalah mewujudkan impian Nemu untuk hidup di dunia nyata. Dan di sana Baku berjanji akan mengembalikan Nemu pada The Lady. Setelahnya Baku pun masuk ke ruangan hampa yang serba putih dan sayangnya di sana ia tak dapat menemukan Nemu. Di sisi berbeda di dunia nyata, sesampainya di ruangan divisi kasus aneh, Nox yang sebelumnya sudah menunggu Fujimi dan Asuka pun lantas menemui mereka. Dan di sana Fujimi memberitahu Odaka bahwa atasannya sudah menyetujui Odaka masuk ke divisi tersebut. Sebagai informasi pertama darinya, di sana Odaka memberitahu mereka bahwa saat ini Nemu menghilang namun mimpi buruk telah berakhir. Mendengar itu, Fujimi pun berencana masuk ke dunia mimpi dengan menulis mimpi yang ia inginkan dan menaruhnya di samping bantal dengan harapan ia dapat muncul di mimpi tersebut menyelamatkan Nemu. Mengetahui niatnya itu, Odaka pun berusaha menghentikan Fujimi sebab menghilangnya Nemu adalah karena keputusannya sendiri. Selain itu ia juga memberitahu bahwa Zetsu pun tak mampu mengubah takdir tersebut. Namun Fujimi pun menolak untuk berhenti sebab menurutnya ia harus mewujudkan mimpi mereka bertiga sebagai polisi. Dan di sana Nasuka juga menambahkan bahwa ia setuju dengan Fujimi.
karena ia pun tak ingin kehilangan teman yang berharga lagi. Sebab jika ia tak dapat menyelamatkan satu nyawa, maka ia tak pantas disebut polisi. Melihat tekad mereka berdua, Odaka pun kehabisan kata-kata sehingga ia membiarkannya dan pergi. Sementara itu Minami yang juga khawatir pada kakaknya memutuskan masuk ke dunia mimpi juga. Sesampainya Fujimi dan Asuka di dunia mimpi, mereka awalnya mengira itu bukanlah tempat yang seharusnya mereka tuju. Namun tak lama kemudian Minami muncul juga di sana. Saat itu juga ketiganya memutuskan untuk masuk ke dalam danau di hadapan mereka. Sementara itu Baku yang hampir putus asa karena tak menemukan Nemu lantas menjatuhkan Extreme Capsule-nya. Namun ketika itu Capsule itu tak sengaja menggelinding sehingga sekilas muncul garis aurora yang memunculkan gambar memori Nemu di dalamnya. Melihat itu Baku pun dengan cepat mengambil Capsule-nya dan menggesekkannya ke udara hingga beberapa ingatan Nemu pun terlihat. Di tempat berbeda, Phantom bertanya pada The Lady terkait mengapa ia mengizinkan Baku masuk ke ruangan hampa yang merupakan alam bawah sadar Nemu sebelumnya. Padahal ia sadar bahwa mimpinya hidup bersama Nemu di dunia nyata bisa saja terwujud jika mereka bisa merebut Extreme Capsule dan menciptakan Nemu baru. Phantom pun mengakui bahwa melihat The Lady terobsesi dengan ilusi yang ia buat memang sebuah kepuasan tersendiri. Hanya saja ia merasa mereka tak bisa lagi bekerja sama karena tujuan mereka sudah berbeda. Karena itu kini Phantom berencana untuk menciptakan ulang Nemunya sendiri. Ketika Phantom berusaha menghabisi The Lady, di saat yang sama wanita itu memaksa Phantom menyatu lagi dengan dirinya. Namun kali ini bukan untuk bekerja sama, melainkan The Lady berusaha melukai Phantom sebagai usahanya karena tak rela Phantom jadi ibu baru untuk Nemu. Setelah membutuhkan sebelah mata Phantom, Nightmare tersebut pun memisahkan diri lagi dengan The Lady. Dan setelah The Lady membuang mimpinya, saat itu juga Phantom pun lenyap. Sementara itu Baku yang masih berusaha mengembalikan Nemu dengan Capsule-nya lagi-lagi mulai putus asa sebab usahanya tak juga membuahkan hasil. Akan tetapi di saat yang sama Minami, Fujimi, dan Asuka akhirnya tiba di sana. Kedatangan mereka ternyata karena tak ingin membiarkan Baku berjuang sendirian mengembalikan Nemu. Sebab mereka juga merasa Nemu adalah bagian dari mereka. Saat itu juga masing-masing dari ketiganya mengambil Capsule yang dijatuhkan Baku dan mulai menggesekkannya ke udara di ruangan tersebut. Sambil menggesek-gesekkan Capsule itu, mereka pun mengutarakan isi hati mereka masing-masing yang tak ingin melupakan Nemu. Sehingga dari semangat mereka itu Baku pun tersadar dan kembali bangkit mengikuti ketiganya. Dan dengan usaha mereka berempat, akhirnya Nemu pun berhasil dikembalikan dengan goresan-goresan ingatan yang dibuat mereka berempat di ruangan tersebut. Namun saat Nemu kembali, ia justru sedih. Sebab jika mereka mengembalikan dirinya, Nemu khawatir dunia akan dihancurkan oleh Oblivion. Akan tetapi Baku, Minami, Fujimi, dan Asuka lantas segera memeluk Nemu bersamaan. Selain itu di sana mereka mengungkapkan selama dunia itu tak melupakannya, maka Nemu tak boleh lenyap. Dengan kembalinya Nemu, otomatis hal itu juga mengembalikan keberadaan Oblivion. Di sana Oblivion berkata bahwa mereka terlalu bodoh karena telah mengorbankan dunia hanya demi satu orang saja. Namun Baku tidak berpikir demikian, sebab misinya adalah melindungi Nemu dan juga dunia sekaligus. Saat itu juga mereka kembali menyelam ke danau sebelumnya dan pergi dari sana. Akan tetapi saat akan pergi, Nemu tak sengaja menemukan kalung ibunya. Karena itu ia merasa The Lady kemungkinan ada di sekitar sana. Setelah mencarinya ke berbagai tempat, akhirnya Nemu menemukan The Lady yang sudah dalam kondisi sekarat. Sebelum tewas, The Lady pun mengucapkan salam perpisahannya pada Nemu. Namun melihat itu Baku bertekad akan mewujudkan mimpi The Lady. Sementara itu di kota Oblivion berencana menghapuskan semua orang sekali lagi agar Nemu tak menderita. Dan ketika menyadari kejadian itu, Shake dan Nox pun mulai sadar apa yang sebenarnya diinginkan oleh Baku. Maka saat itu juga mereka pun bergegas. Sementara itu di Zetsurum, Baku kembali gacha Capsule di mesin gacanya. Setelahnya Baku pun berpamitan dengan Minami dan merasa kemungkinan ia tak akan pulang sambil memeluk adiknya itu. Di sana dengan pura-pura tegar, Minami lantas meminta Baku untuk segera menyelamatkan dunia. Namun ketika kakaknya itu pergi, Minami pun mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tak ingin kehilangan Baku. Lalu setelahnya Baku akhirnya sampai di hadapan Oblivion untuk menghadapinya demi menyelamatkan dunia bersama Nemu. Seketika itu juga ia Henshin ke wujud physical impact-nya lalu memulai pertarungan mereka. Di tengah pertarungan mereka, ketika Oblivion berusaha melenyapkan Zetsu dengan kekuatannya, Nemu yang telah menguasai Lucid Dream-nya pun mengembalikan Zetsu dengan kekuatannya. Sehingga pukulan yang dilancarkan Zetsu berhasil mengenai monster itu dan itu lantas membuat Oblivion terkejut. Di sana Nemu menjelaskan bahwa hal itu bisa terjadi karena mimpi Nemu sudah terwujud, di mana akhirnya Nemu bisa berdamai dengan masa lalunya yang menyakitkan maupun penderitaan yang ia rasakan. Mendengar itu Oblivion pun kesal sehingga ia menghempaskan Zetsu hingga ia kembali ke wujud Baku. Akan tetapi di saat yang sama Shake dan Nox datang untuk membantunya.
Lalu di sana ketiganya pun bersiap untuk henshin dan episode 49 pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.